Shalom Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kita kembali dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah semuanya? Semoga ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini pembacaan Alkitab kita Roma 8 ayat 12 sampai 25. Temanya adalah hidup menurut roh dan berbuah dalam perbuatan. Hari Minggu yang lalu kita bersama-sama memaknai tentang makna lalang dan gandum. Yang diingat adalah ketika kejahatan dan kebaikan bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita refleksikan kembali, kalau begitu bagaimana dalam kehidupan kita ya? Kalau kita tahu bahwa kejahatan dan kebaikan itu ada selalu di setiap kehidupan kita. Apakah ini menjadikan kita mengeluh dalam aktivitas kita sehari-hari? Mengeluh karena kita ternyata jadi mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Iri terhadap mereka yang memiliki banyak uang misalnya, tetapi kerjanya mungkin santai. Iri kepada mereka yang penghasilannya juga banyak, tetapi menghalalkan segala cara. Akhirnya kita mudah mengeluh. Akhirnya kita juga terpengaruh dalam situasi demikian. Bosan untuk melakukan kebaikan. Capek untuk melakukan hal yang positif. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali diingatkan oleh Paulus dalam Roma 8 ayatnya yang ke-12 sampai 25. Kita kembali diingatkan bagaimana hidup dalam kedagingan dan hidup dalam roh. Ada dua hal yang membedakan. Apa sih dampak hidup dalam kedagingan? Kalau hidup dalam kedagingan, kita sebagai manusia cenderung tidak puas diri, mudah mengeluh, mudah iri, dan mudah juga gengsi terhadap orang lain. Lalu kemudian kita mudah terpancing kemarahan atas situasi atau perilaku orang di sekeliling. Kita dikuasai dengan ketakutan. Bapak Ibu, itu beberapa contoh hidup dalam kedagingan. Lalu kalau hidup dalam roh, hidup dalam Kristus, itu bagaimana? Hidup dalam roh menurut Paulus adalah kita dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Kita mudah untuk puas atas pencapaian yang kita miliki, sehingga kita tidak mengeluh dan tidak iri terhadap orang. Dampak lain adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Lalu dalam refleksi ini, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita refleksikan juga bersama-sama? Hidup dalam roh berarti menahan diri dari keinginan daging. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara adalah menahan diri, menguasai diri dari keinginan daging kita, dari hawa nafsu kita sebagai manusia. Misalnya begini ya, saya mendengar beberapa hari yang lalu banyak di antara warga jemaat, anak-anak juga dalam kehidupannya saat ini sedang mengalami sakit. Ada yang sakit batuk, sakit flu, dan itu melanda beberapa di antara kita. Sebagai contoh hal yang sangat sederhana ketika menahan diri, maka seseorang, anak-anak, diminta oleh orang tua untuk menjaga makanannya, mengatur istirahatnya, juga tidak memakan makanan yang terlalu dingin sehingga mereka bisa kembali pulih.
Bapak Ibu Saudara, itu contoh sederhana menahan diri, supaya setiap orang yang sedang dalam keadaan sakit bisa kembali pulih. Senada dengan itu, menahan diri itu berarti menahan segala keinginan, nafsu duniawi kita, kedagingan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik. Supaya kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Supaya kita mendapatkan keselamatan juga dari Tuhan. Kalau begitu, dampak buahnya apa dalam kehidupan kita ketika kita berbuat baik? Dalam kehidupan kita, perbuatan baik yang muncul adalah kita akan dipenuhi damai sejahtera Tuhan dan kita hidup dalam pengharapan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kita bersama menjadi harapan bersama untuk hidup dalam roh dan berbuah dalam perbuatan baik boleh tercermin dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.